It just dawned on me like his ass bleeding as a passing dog. And it was my mistake, 'cause he never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil analisis sistem operasional McDonald yang berada di Jalan Untung Suropati, Samarinda. Untuk anggota kelompok kami, terdapat saya sendiri sebagai mahasiswa 1, Naila Sabrina Ramadhani Azahra, serta mahasiswa 2, Afarila Shalom Trevi Wananda, mahasiswa 3, Bintang Ayu Rahmania, dan mahasiswa 4, Nurhaliza Putri. Untuk mahasiswa 5, kami mengerjakannya bersama-sama. Masuk ke profil perusahaan. Pada analisis ini, kami memilih objek penelitian yaitu McDonald's yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. McDonald's merupakan salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia dan di Indonesia, dikelola oleh PT Rexona National Food. Cabang ini menyediakan berbagai layanan seperti makan di tempat atau dine-in, take-away, drive-thru, dan delivery. Dalam menjalankan operasionalnya, McDonald's menerapkan standar operasional atau SOP yang bertujuan menjaga kualitas produk, kecepatan pelayanan, serta kepuasan pelanggan. Lanjut ke permasalahan. Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang kami peroleh, McDonald's Untung Suropati menghadapi tantangan pada jam-jam sibuk, seperti saat makan siang, sore hari, dan akhir pekan. Pada waktu tersebut, jumlah pelanggan meningkat cukup signifikan, sehingga antrian menjadi lebih panjang dan waktu tunggu pesanan juga bertambah. Selain itu, tingginya jumlah pesanan dari layanan dine-in, take-away, drive-thru, maupun delivery menuntut koordinasi yang baik antar bagian. Apabila koordinasi kurang optimal, proses pelayanan dapat menjadi lebih lambat dan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Untuk tujuan analisis, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana sistem operasional yang diterapkan di McDonald's Untung Suropati. Selain itu, kami ingin mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses operasional, mengevaluasi efektivitas, pelayanan yang diberikan, serta memberikan usulan perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja operasional dan kepuasan pelanggan. Untuk strategi operasional, yang pertama ada cost. Pada aspek biaya, McDonald's menerapkan efisiensi melalui penggunaan SOP, standar takaran bahan baku, serta pengelolaan persediaan yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, dan tetap menjaga harga produk agar kompetitif. Selanjutnya, kualitas. Pada aspek kualitas, McDonald's menjaga konsistensi produk melalui penggunaan bahan baku yang sesuai standar dan penerapan SOP dalam setiap proses kerja. Selain itu, kebersihan restoran dan keramahan karyawan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan. Selanjutnya, delivery atau pelayanan. Pada aspek pelayanan, McDonald's menyediakan berbagai jenis layanan, yaitu dine-in, take-away, drive-thru, dan delivery. Sistem pelayanan dirancang agar pesanan dapat diterima pelanggan dengan cepat. Namun, berdasarkan hasil observasi, pada jam sibuk, waktu tunggu masih cenderung meningkat karena tingginya jumlah pesanan. Yang terakhir ada fleksibilitas.
Pada aspek fleksibilitas, McDonald's mampu menyesuaikan operasionalnya dengan kebutuhan pelanggan melalui metode pemesanan dan pembayaran. Selain itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian pembagian tugas karyawan ketika jumlah pelanggan meningkat sehingga proses pelayanan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu desain produk atau jasa. Yang pertama ada karakteristik. McDonald menerapkan desain produk yang terstandarisasi sehingga rasa, ukuran, kualitas, dan penyajian tetap konsisten di setiap cabang. Pelayanan juga dirancang agar cepat, mudah diakses, dan nyaman melalui pilihan dine-in, take-away, drive-thru, delivery, self-order, kios, serta pembayaran digital. Selain itu, McDonald terus berinovasi dengan menghadirkan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar lokal. Yang kedua yaitu ada value proposition. Nilai utama yang ditawarkan McDonald adalah kombinasi kualitas produk yang konsisten, harga yang terjangkau, pelayanan yang cepat, kemudian akses dan pengalaman pelanggan yang nyaman. Berbagai pilihan pemesanan, promo digital, serta program loyalitas semakin meningkatkan nilai yang diterima pelanggan. Yang ketiga ada Quality Function Deployment atau QFD. McDonald menerapkan QFD dengan mengubah kebutuhan pelanggan seperti makanan yang lezat, pelayanan cepat, harga terjangkau, kebersihan, keamanan pangan, dan kemudahan pemesanan menjadi standar operasional perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan bahan baku berkualitas, SOP yang konsisten, pelatihan karyawan, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Selanjutnya ada strategi proses. Yang pertama itu ada fokus. McDonald menerapkan proses fokus melalui pembagian aktivitas operasional berdasarkan fungsi kerja, seperti administrasi, pengelolaan persediaan, pelatihan karyawan, pengembangan menu, dan pelayanan pelanggan. Pembagian tugas ini memungkinkan setiap bagian bekerja sesuai keahliannya, sehingga operasional restoran berjalan lebih efektif. Yang kedua ada produk fokus. Strategi produk fokus diterapkan dengan memproduksi setiap menu menggunakan yang sama melalui penerimaan bahan baku hingga penyajian kepada pelanggan. Standarisasi ini menghasilkan kualitas produk yang konsisten, biaya produksi waktu pelayanan yang lebih cepat. Yang ketiga ada repetitive proses. McDonald menggunakan proses kerja yang berulang seperti memanggang, menggoreng, merakit, dan mengemas produk sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sistem ini mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan kerja, serta menjaga kualitas produk tetap konsisten. Yang keempat ada mass customization. McDonald juga menerapkan mass customization dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyesuaikan pesanannya, seperti memilih saus, menambah topping, atau mengubah paket menu. Meskipun terdapat penyesuaian, proses produksi tetap mengikuti standar operasional sehingga efisiensi dan kualitas produk tetap terjaga. Baik, selanjutnya, pada slide ini membahas mengenai kapasitas operasional McDonald untuk Suropati Samarinda. Kapasitas operasional di sini adalah kemampuan restoran dalam melayani pelanggan dengan sumber daya yang dimiliki. Pertama, kapasitas saat ini McDonald mampu melayani pelanggan melalui berbagai layanan yaitu dine-in, take-away, drive-thru, dan delivery. Hal ini didukung oleh peralatan dapur yang modern serta pembagian tugas karyawan berdasarkan stasiun kerja, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan cepat dan teratur. Pada hari biasa, kapasitas tersebut sudah cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan waktu tunggu yang relatif singkat. Namun terdapat hambatan saat jam kerja seperti waktu makan siang, sore, atau akhir pekan. Pada kondisi ini, jumlah pelanggan meningkat drastis sehingga antrian menjadi lebih panjang, dapur bekerja hampir mencapai kapasitas maksimal.
Beban kerja karyawan bertambah dan area makan menjadi lebih padat. Akibatnya, kenyamanan pelanggan dan kecepatan pelayanan dapat menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, McDonald berupaya menjaga utilitas atau tingkat pemanfaatan sumber daya tetap optimal. Caranya dengan mengatur jadwal kerja atau shift karyawan sesuai kebutuhan, membagi tugas secara lebih efektif, beserta memanfaatkan teknologi seperti self-order, kios, aplikasi pemesanan digital, dan sistem pos. Dengan langkah tersebut, operasional tetap efisien meskipun terjadi lonjakan pelanggan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan tentang layout atau letak restoran serta alasan pemilihan lokasi McDonald untuk Suropati. Dari sisi layout, restoran dirancang agar alur kerja menjadi efisien, area dapur disusun mengikuti urutan proses produksi, mulai dari persiapan bahan hingga penyajian makanan. Jalur drive-thru dipisah dari area dine-in agar tidak saling mengganggu. Sedangkan counter ditempatkan dekat dengan dapur sehingga pesanan dapat diserahkan lebih cepat. Selain itu, adanya self-order kios membantu mengurangi antrian di kasir. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan layout. Saat jam sibuk, area tunggu pelanggan menjadi padat, ruang gerak karyawan di dapur semakin sempit, area makan sering penuh, dan antrian drive-thru bisa memanjang. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan dan memperlambat proses pelayanan. Selanjutnya, dari sisi lokasi, McDonald untuk Suropati dipilih karena berada di kawasan yang sangat strategis. Lokasinya dekat dengan pemukiman, sekolah, perkantoran, dan pusat perbelanjaan sehingga mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Selain itu, tersedia area parkir yang luas serta fasilitas drive-thru yang memudahkan pelanggan memilih layanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, McDonald's Jalan Untung Suropati. Bagaimana perusahaan mengendalikan stok? McDonald's Jalan Untung Suropati Samarinda mengendalikan stok inventaris melalui sistem supply chain management, memadukan time dan first in, first out. Bahan baku dikelola dengan teknologi pelacakan terpadu, prediksi strategi penyediaan yang sangat terstruktur. Resiko stock out. Resiko stok dapat berdampak sistematik karena rantai pasok mereka sangat bergantung pada ketepatan waktu. Dampak dan resiko utama, kehilangan pendapatan langsung, konsumen langsung beralih ke kompetitor saat menu utama tidak tersedia. Kerusakan loyalitas merek, rasa kecewa pelanggan menurunkan tingkat kepercayaan pada layanan gerai. Gangguan operasional dapur, alur kerja kru menjadi kacau karena harus mengubah fokus persiapan menu alternatif. Efek domino rantai pasok, kekurangan di satu gerai sering memicu kepanikan pesanan darurat yang mengganggu jadwal distributor utama. Resiko memiliki dampak karena sebagian besar bersifat mudah rusak atau busuk dengan masa simpan pendek. Dampak dan risiko utama overstock, pemborosan, wastage tinggi, bahan segar seperti selada, tomat, susu shake hingga daging memiliki tanggal kadaluarsa yang ketat. Kelebihan stok langsung berakhir di tempat sampah, fluktuasi margin keuntungan. Beban biaya penyimpanan, menyimpan bahan baku membutuhkan ruang pendingin, chiller, dan freezer ekstra. Hal ini meningkatkan konsumsi listrik gerai secara drastis serta biaya perawatan perangkat. Penurunan kualitas dan keamanan pangan. Ruang penyimpanan yang terlalu padat karena kelebihan barang mengganggu sirkulasi udara dingin di dalam freezer. Akibatnya suhu gudang menjadi tidak stabil dan merusak kesegaran standar bahan baku. Arus kas cash flow tahan. Uang perusahaan berputar lebih lambat karena modal operasional tertanam pada barang-barang di gudang yang belum tentu terjual ke tepat waktu. Selanjutnya ada supply chain. Yang pertama ada supplier penyedia bahan baku. Pihak ketiga yang menyediakan bahan mentah berkualitas. Contohnya peternak sapi, petani sayur atau kentang, dan pemasok bahan kemasan. Perusahaan pabrik atau pusat produksi. Perusahaan mengolah bahan mentah dari supplier menjadi produk setengah jadi atau makanan siap saji yang terstandarisasi. Di Indonesia, lisensi merek ini dipegang oleh PT Rexo National Food. Yang ketiga ada distributor. Pihak yang mendistribusikan bahan baku yang sudah diolah atau dikemas dari pabrik ke setiap gerai restoran. Hal ini memastikan pasokan bahan tetap segar dan higienis.
Yang keempat ada konsumen. Konsumen akhir membeli dan menikmati produk makanan atau minuman di gerai lokal. Selanjutnya ada lane operation. Yang pertama ada waiting, pemborosan waktu yang terjadi saat pelanggan menunggu makanan atau saat karyawan menunggu bahan baku atau instruksi berikutnya. Masalahnya di McDonald antrean panjang di kasir tradisional saat jam sibuk waktu pelanggan di area drive-thru akibat kemacetan pengambilan keputusan menu. Solusinya, lane self-service memindahkan proses pemesanan ke mesin mandiri untuk memotong antrian kasir. Dua lane drive-thru membuka jalur pemesanan sekaligus agar antrean kendaraan tetap bergerak cepat. Aplikasi mobile, pelanggan memesan lewat ponsel sebelum tiba di restoran, sehingga makanan langsung siap saat mereka datang. Yang kedua ada motion, gerakan tubuh karyawan yang tidak perlu atau tidak efisien saat bekerja, yang dapat memperlambat proses dan memicu kelelahan. Masalah di McDonald, karyawan harus berjalan jauh atau berbalik arah berulang kali untuk mengambil saus, kemasan, atau bahan baku. Tata letak dapur yang berantakan menyebabkan karyawan saling bertabrakan saat jam sibuk. Solusi lainnya spaghetti diagram dan layout ergonomis mendesain dapur berbentuk huruf U atau lin lurus agar alur kerja mengalir tanpa ada gerakan mundur. Semua bahan pendukung diletakkan dalam jangkauan tangan karyawan. Dispenser saus dan alat otomatis menggunakan alat penakar saus otomatis dan penata roti instan untuk mengurangi gerakan tangan yang berulang-ulang dan tidak presisi. Yang ketiga ada inventory, penumpukan bahan baku atau makanan jadi yang melebihi kebutuhan saat itu, yang dapat meningkatkan resiko basi dan biaya penyimpanan. Masalah di McDonald's, sistem lama membuat burger menumpuk di lemari penghangat sehingga kualitas menurun jika tidak laku. Penyimpanan bahan baku mentah seperti daging dan kentang yang terlalu banyak di gudang buku meningkatkan biaya listrik dan resiko kadaluarsa. Solusi lainnya, sistem made for you, makanan baru dirakit hanya setelah monitor dapur menerima pesanan real dari kasir atau kios. Just in time dan FIFO, memasukkan bahan baku dalam jumlah kecil namun sering dari pusat distribusi. Penggunaan metode first in first out memastikan bahan paling lama dipakai terlebih dahulu menggunakan label kode warna. Lanjut ke teknologi operasional. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning. McDonald menggunakan ERP untuk mengintegrasikan proses operasional seperti pengadaan bahan baku, pengelolaan persediaan, distribusi, keuangan, dan manajemen karyawan. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga standar kerja yang konsisten di setiap cabang. Yang kedua ada POS, yaitu Point of Sale. Sistem POS ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan sekaligus memperbarui data persediaan secara otomatis. Informasi yang dihasilkan membantu mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan operasional. Yang ketiga ada barcode. Teknologi barcode digunakan untuk mengelola stok dan proses penerimaan bahan baku. Sistem ini mempermudah pencatatan persediaan, memantau masa kadaluarsa produk, serta memastikan keamanan dan kualitas bahan baku tetap terjaga. Selanjutnya ada AI. AI dimanfaatkan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, memberikan rekomendasi menu, serta memprediksi kebutuhan produk berdasarkan waktu, musim, dan lokasi. Penerapan AI membantu mengoptimalkan persediaan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, diterapkan pada peralatan dapur seperti fryer, freezer, dan mesin minuman untuk memantau kondisi mesin secara otomatis. Data yang diperoleh membantu menjaga kualitas makanan, mendukung perawatan peralatan, dan mengurangi resiko gangguan operasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada dashboard. Dashboard operasional digunakan untuk memantau kinerja restoran secara real time, seperti penjualan, waktu pelayanan, tingkat persediaan, dan kinerja karyawan.
Informasi ini memudahkan manajemen dalam mengevaluasi operasional dan mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya, ada KPI operasional. Yang pertama ada lead time. Lead time adalah waktu yang diperlukan mulai dari saat pelanggan melakukan pemesanan hingga pesanan tersebut diterima. McDonald's ingin menjaga waktu pelayanan tetap singkat agar pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama, terutama saat jam sibuk dan saat menggunakan layanan drive-thru. Yang kedua ada throughput. Throughput menunjukkan berapa banyak pesanan yang bisa selesai dalam waktu tertentu, seperti per jam atau per hari. Yang ketiga ada inventory turnover. Inventory turnover menunjukkan seberapa cepat bahan baku di gudang habis digunakan dan diganti dengan persediaan yang baru. Karena McDonald's menggunakan bahan makanan yang mudah rusak, perusahaan berusaha menjaga tingkat perputaran stok yang tinggi agar bahan tetap segar, mengurangi sampah makanan, dan menekan biaya penyimpanan. Selanjutnya ada customer complaint. Customer complaint rate mengukur berapa banyak keluhan pelanggan dibandingkan dengan jumlah total transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada defect rate. Defect rate adalah persentase produk yang tidak memenuhi kualitas yang diinginkan. Misalnya makanan yang terlalu matang, ukuran tidak sesuai standar, atau pesanan yang tidak benar. Selanjutnya ada order accuracy. Order akurasi mengukur persentase pesanan yang diterima pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Selanjutnya ada food waste rate. Tingkat pemborosan makanan mengukur seberapa banyak bahan baku atau produk yang sudah jadi yang tidak terpakai dibandingkan dengan total barang yang diproduksi. McDonald's berusaha mempertahankan angka tersebut tetap rendah dengan mengatur produksi secara tepat, mengawasi stok secara langsung, dan memperkirakan kebutuhan makanan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya ada masalah untuk waktu tunggu pelanggan yang lama pada jam sibuk, yaitu solusinya perusahaan disarankan melakukan penyesuaian karyawan pada jam sibuk, mengoptimalkan self-order kios, serta mendorong pelanggan memanfaatkan aplikasi pemesanan digital agar beban antrian di kasir dapat berkurang. Dampaknya pelayanan menjadi lebih cepat, antrian dapat dikurangi, lead time menurun, dan tingkat kepuasan pelanggan meningkat. Untuk masalah koordinasi antar bagian operasional atau solusinya itu melakukan briefing sebelum operasional dimulai, memperjelas pembagian tugas karyawan sesuai posisi kerja, serta meningkatkan komunikasi antar bagian selama jam operasional berjalan. Dampaknya proses kerja menjadi lebih terkoordinasi, kesalahan penyajian pesanan dapat minimalkan, pelayanan menjadi lebih lancar, dan produktivitas karyawan meningkat. Untuk masalah kenyamanan area makan berkurang saat restoran ramai, solusinya meningkatkan pengawasan kebersihan area makan, mempercepat proses pembersihan meja setelah digunakan pelanggan, serta menyesuaikan penempatan karyawan pada area dining saat jam sibuk. Dampaknya area makan menjadi lebih bersih dan nyaman, perputaran penggunaan meja menjadi lebih cepat, serta kepuasan pelanggan terhadap fasilitas restoran meningkat. Selanjutnya untuk masalah potensi pemborosan bahan baku atau food waste, solusinya melakukan pemantauan persediaan secara berkala berdasarkan data penjualan harian, mengoptimalkan sistem Made for You dalam proses produksi, serta meningkatkan ketelitian dalam pengendalian stok agar jumlah produksi sesuai dengan kebutuhan. Dampaknya, pemborosan bahan baku dapat ditekan, biaya operasional menjadi lebih efisien, kualitas produk tetap terjaga, dan keuntungan perusahaan dapat meningkat. Untuk potensi kesalahan dalam ketepatan pesanan, solusinya meningkatkan ketelitian karyawan melalui pelatihan secara berkala, menerapkan prosedur pemeriksaan ulang atau double check sebelum pesanan diserahkan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan penggunaan sistem point of sale yang terintegrasi untuk memastikan setiap pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Dampaknya tingkat ketepatan pesanan meningkat, kesalahan penyajian dapat diminimalkan, waktu pelayanan menjadi lebih efisien, biaya akibat pembuatan ulang produksi berkurang, serta kepuasan pelanggan semakin meningkat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis McDonald Jalan Untung Suropati Samarinda telah menerapkan sistem operasional yang efektif melalui standar operasional SOP, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan proses yang terstruktur.
Penerapan strategi operasional, pengendalian persediaan, dan penggunaan sistem digital mampu mendukung kualitas produk, kecepatan pelayanan, dan efisiensi operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama pada jam sibuk yang menyebabkan antrian panjang, meningkatkan waktu tunggu, serta berkurangnya kenyamanan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kapasitas, peningkatan koordinasi antar karyawan, dan pemanfaatan teknologi secara maksimal agar kinerja operasional semakin efisien, kepuasan pelanggan meningkat, dan daya saing perusahaan tetap terjaga. Berikut presentasi dari kami, kelompok 14. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.